wabarakatuh. Kami dari kelas MA 20 A1 SDM, mata kuliah evaluasi kinerja, dosennya sendiri Profesor Dr. Reto Purwani Setianingrum SEMMM. Saya bernama Sri Bintang Esrada. Saya Dio Ramadan. Di sini kami akan membahas apa itu bisnis internasional. Ya, bisnis internasional adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan antara individu, perusahaan, ataupun negara yang beroperasi lebih dari satu negara. Bisnis ini melibatkan perdagangan internasional baik itu barang, jasa, investasi, dan transfer teknologi kepada negara-negara yang berbeda. Ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis internasional. Antara lain, satu yaitu globalisasi. Globalisasi telah membuka peluang bagi perusahaan untuk mengakses pasar baru di berbagai belahan dunia. Kemajuan dalam transportasi, teknologi komunikasi, dan perdagangan bebas telah mempercepat integrasi ekonomi global. Yang kedua, ada potensi pertumbuhan. Bisnis internasional memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperluas pangsa pasar yang sangat besar. Negara-negara berkembang dengan populasi yang besar dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menarik minat usaha untuk perusahaan yang masuk dan mengambil bagian dalam pertumbuhan tersebut. Yang ketiga, ada keunggulan komparatif. Konsep keunggulan komparatif mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang ataupun jasa dengan biaya produksi yang lebih rendah atau kualitas yang lebih baik daripada negara lain. Bisnis internasional memanfaatkan keunggulan komparatif untuk meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Yang keempat, ada akses ke sumber daya dan pasar. Bisnis internasional memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber daya alam, tenaga kerja terampil, pasar yang lebih luas yang di luar dari negara asalnya tersebut. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Yang kelima, ada diversifikasi risiko. Dengan beroperasinya di banyak negara, perusahaan dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan, dan faktor risiko lainnya di pasar tertentu. Diversifikasi geografis membantu perusahaan untuk tetap stabil dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Jadi bisnis internasional itu melibatkan beberapa kegiatan termasuk ekspor dan impor barang, investasi langsung asing, strategi aliansi, kontrak internasional, serta transfer teknologi dan pengetahuan. Perusahaan juga harus memperhatikan perbedaan budaya, hukum, kebijakan perdagangan, dan keuangan di negara-negara yang berbeda yang untuk berhasil dalam bisnis internasional itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya di sini akan membahas jika suatu negara memiliki atau tidak memiliki bisnis internasional. Yang pertama, jika suatu negara memiliki bisnis internasional, maka hal yang dapat terjadi akan mempengaruhi ekonomi dan masyarakat negara tersebut. Berikut saya akan berikan beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi. Pertama, ada pertumbuhan ekonomi. Bisnis internasional dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dengan adanya bisnis yang terlibat dengan perdagangan internasional, negara dapat mengalami peningkatan investasi asing, ekspor produk dan jasa, serta pertumbuhan sektor industri. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Bisnis internasional cenderung menciptakan lapangan kerja baru ketika perusahaan-perusahaan lokal terlibat dalam aktivitas bisnis di pasar internasional. Mereka dapat memperluas operasi mereka dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui bisnis internasional, negara dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat. Ekspor produk dan jasa ke pasar global dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara dan memberikan akses ke produk dan layanan baru bagi masyarakat. Dan yang keempat, persaingan global. Terlibat dalam bisnis internasional berarti beroperasi di global yang kompetitif. Perusahaan dalam negara tersebut harus bersaing dengan perusahaan dari negara lain. Persaingan ini mendorong perusahaan lokal untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi produk, dan inovasi agar tetap kompetitif di pasar internasional. Selanjutnya, kesimpulannya, dalam keseluruhan, bisnis internasional dapat memberikan peluang dan manfaat ekonomi yang signifikan bagi suatu negara, tetapi juga menimbulkan tantangan yang perlu diatasi dengan baik oleh pemerintah dan perilaku bisnis. Yang kedua, saya akan membahas jika suatu negara tidak memiliki bisnis internasional. Ada beberapa konsekuensinya yang mungkin terjadi. Yang pertama, terbatasnya pasar. Tanpa bisnis internasional, perusahaan-perusahaan dalam negara tersebut hanya dapat mengendalikan pasar domestik. Hal ini dapat mengakibatkan terbatasnya peluang
ekspansi dan pertumbuhan perusahaan, terutama jika pasar domestik terbatas atau jenuh. Yang kedua, tergantung pada sumber daya domestik. Tanpa akses ke pasar internasional, negara tersebut mungkin mengandalkan sumber daya dan produk domestik secara eksklusif. Jika negara tersebut memiliki keterbatasan sumber daya atau tidak mampu memproduksi semua barang dan jasa yang diperlukan, hal ini dapat membatasi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan industri. Yang ketiga, terbatasnya akses teknologi dan pengetahuan. Melalui bisnis internasional, negara dapat memperoleh transfer teknologi, inovasi, dan pengetahuan dari mitra bisnis internasional. Dengan minimnya keterlibatan dalam bisnis internasional, negara tersebut mungkin kehilangan akses terhadap perkembangan teknologi terkini. Yang keempat, kurangnya pertumbuhan ekonomi. Terbatasnya ekspansi ke pasar internasional dapat menghambat pertumbuhan negara tersebut. Bisnis internasional dapat memberikan peluang pertumbuhan yang signifikan melalui peningkatan investasi, ekspor, dan pertukaran dengan negara lain. Dan yang kelima, ketergantungan pasar domestik. Tanpa bisnis internasional, negara tersebut akan lebih bergantung pada kesejahteraan dan kestabilan pasar domestik. Jika terjadi penurunan permintaan dalam pasar domestik, ini dapat berdampak negatif pada perekonomian negara tersebut dan menciptakan risiko yang lebih besar. Kesimpulannya dari jika suatu negara tidak memiliki bisnis internasional, yaitu tidak memiliki bisnis internasional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan industri, dan kemampuan negara untuk memanfaatkan peluang global. Ya, sekian pemaparan materi dari kami tentang apa itu bisnis internasional. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.